Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4, ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun
terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah munafik. Penginjil Lukas pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang memperingatkan para murid akan bahaya kemunafikan orang-orang Farisi. Yesus sungguh sadar bahwa label agama yang disematkan pada diri orang-orang Farisi hanya sebatas formalitas untuk mendukung kemunafikan mereka. Kecaman Yesus bertujuan untuk mengembalikan dan menunjukkan cara hidup beriman yang benar. Sebagai penjaga aturan agama bangsa Yahudi, mereka hendaknya menunjukkan teladan iman yang baik tanpa kepalsuan. Namun, hal yang seharusnya ini tidak ditampilkan dan dihidupi oleh orang Farisi. Mereka lebih memilih berperilaku sesuai dengan agenda kepentingan mereka. Kemunafikan menyeret seseorang untuk bersekutu dengan iblis. Sikap munafik membuat orang tidak takut akan Allah. Perbuatan-perbuatan orang munafik selalu dilatari motif dan tujuan yang hanya menguntungkan dirinya, bahkan dengan cara-cara yang tidak benar. Orang-orang munafik selalu mengenakan topeng agar terlihat baik, jujur dan bertanggung jawab. Padahal di dalam hatinya tersembunyi perampasan. Namun di dalam Allah tidak ada yang tersembunyi. Allah akan membuka rahasia kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Hal ini tampak dari beragam kecaman yang dilontarkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang-orang beriman, kita perlu membangun kesadaran untuk hidup jujur di hadapan Allah. Allah sebagai sumber kebenaran mencintai orang yang cinta akan kebenaran. Hidup benar dan jujur akan mengantar orang untuk bersekutu dengan Allah. Orang Kristiani harus berani menjadi saksi kebenaran, baik dalam iman maupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Allah akan memperhitungkan segala yang telah kita lakukan. Kelak, kita dapat hidup berbahagia dengannya dalam keabadian. Semoga demikian. Amin.